semuanya. Nah itu. Dan kami pastikan bahwa ada yang nanti mengontrol keuangan ini. Dan itu akan dikasih ke Gala dalam usia Gala berapa ketika nanti uang itu disimpan itu? Insya Allah setelah Gala dewasa. Ada batasan umurnya, Pak? Ya pastinya setelah Gala dewasa itu ya dia akan menggunakan itu, akan diberikan itu. Jumlahnya berapa, Bang? Nanti akan kami sampaikan kemudian. Semuanya atau setengahnya sebagai? Nanti akan kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan. Bang, ada kesulitan nggak Bang terkait hak perwaliannya, kan Gala masih Belum sah ya, belum tahu kemana. Kita juga nggak Bang buat menetapkan bahwa itu rekeningnya Gala atau? Nah, kalau untuk menggunakan nama Gala itu nggak ada masalah. QQ kan. Jadi misalnya Dedi, kemudian QQ Tante Rini, kemudian QQ-nya juga Gala juga nggak ada masalah. Bang, kemarin sempat Pak Dodi juga mengatakan bahwa uang asuransi itu sudah diserahkan ke Prof. ke Prof. Betul, kan? betul, Gitu. betul. Gitu. Artinya yang di Prof itu akhirnya dibalikan lagi seperti apa? Ya, jadi begini, yang kemarin di Prof itu nanti kita akan buka rekening untuk kemudian duit itu dibuat untuk beberapa nama untuk Gala ke depan. Bahwa berapa nilainya itu kemudian nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Tapi yang jelas duit itu masih utuh 100%, tidak diambil sepeser pun dari Pak Dodi maupun juga dari siapapun, dan masih utuh di situ. Makanya kita ingin menyampaikan ini supaya jangan lagi berseleweran isu-isu miring terkait dengan keberadaan uang itu. Yang pasti bahwa kami pastikan uang itu ada, utuh. Bang, soal ada ucapan dari pihak Mbak Puput sendiri udah digunakan Beli mobil Servi ya. atau barang-barang KW segala macam uang. Itu beliau sesungguhnya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Mungkin Pak Dodi yang bisa menjelaskan, Dedi bisa menjelaskan sedikit. Iya, sebenarnya tidak mau menanggapi ya, tidak mau menanggapi masalah Puput karena ini kan menjadi polemik juga ya, nanti pansos dan akhirnya menjadi berkembang dan diadu domba. Nah, sebenarnya kemarin sudah disampaikan mobil CR-V itu adalah hadiah dari Prof Bambang ya untuk Dedi. Ya itu udah berapa kali Dedi ucapkan, ini yang sekian kali nih ya, udah ini lagi, nanti jangan ditanya-tanya lagi. Jadi uang itu utuh ya, uang itu utuh. Jadi mobil CR-V itu adalah hadiah Prof Bambang untuk Dedi. Ya, karena Mayang sudah artinya sudah banyak tawaran, sudah banyak syuting ya, jadi dia perlu mobil. Jadi sekali lagi mobil yang diberikan oleh Prof Bambang itu CR-V bukan dari uang asuransi. Ya, masalah masalah baju dan sebagainya. Gini deh, dia bilang baju KW. Saya sih masalah mau KW, mau murah, yang penting nyaman di saya, nyaman di Dedi gitu. Ngapain beli yang asli gitu kan? Sayang uangnya. Ya, kalau nggak Jujur, nyaman, kalau nggak nyaman, jujur kalau Dedi mendingan beli yang KW, mendingan beli yang palsu-palsu aja, tapi enak dipakainya gitu. Jadi kan. Tapi orangnya bukan orang KW, orang asli. Ya artinya seperti itu. Biarilah dia mau bilang KW kayak mau bilang baju bekas kayak, karena memang Dedi belinya di Pasar Ular, belinya di Mangga 2, belinya di Senen yang yang saya kerjakan. Nggak usah malu, nggak usah gengsi Ya, gitu. benar. Ya kan, yang penting nyaman. Yang penting nyaman, betul di badan. Jadi nggak apa-apa dibilang KW gitu kan. Jadi Dan baju yang Kenzo KW deh. KW, tapi nyaman kan, enak kan? Gitu. Mungkin Ibu ada yang mau ditambahin Ibu? Saya tambahkan sedikit Ya. mengenai pertanyaan tadi Mbak Puput ya. Sebenarnya ini tidak ada korelasinya dengan Pak Dodi lagi. Karena apa? Karena sudah diputus oleh pengadilan bahwa dia adalah mantan istri. Iya. Nah, kalau ada hal-hal yang dia tidak berkenan, itu harusnya diadakan banding. Lakukan banding di pengadilan. Bukan menggiring opini publik. Gitu loh. Kalau dia menggiring opini publik dan malah menjurus fitnah atau hujatan, tentunya kami akan bereaksi. Akan melakukan langkah hukum. Begitu. Jadi ya biar aja lah dia apa adanya, mau palsu ke mau asli ke. Yang penting tidak nyolong lah. Yang penting bahagia. Gitu aja. Bang Kemal, Yang terkait penting DNA ini seperti apa Bang, Iya. ya tes DNA ini Bang? Ya, Mungkin tadi- bisa
Lebih detail lah. secara gamblang kayak Iya. apa tuh Bang? Tadi kan sudah kami sudah sampaikan bahwasanya soal keberadaan Ananda Kita Gala ini kan juga menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah Gala ini anak siapa, ada yang bilang ini A, B, C. Nah, kita ingin agar keputusan hukum yang kemudian bisa mendasari apa yang mestinya harus kita lakukan dalam sikap-sikap kita ke depan. Karena itu berkaitan dengan hak hidup maupun juga hak asasi Gala dalam meniti kehidupan yang ke depan. Maka harus ada kejelasan terkait dengan itu semuanya. Supaya jangan sampai menimbulkan fitnah di kemudian hari. Maka sebetulnya kami berharap kemarin itu ada perintah dari Pengadilan Agama juga, Majelis Hakim untuk juga meminta agar Gala itu juga tes DNA. Sehingga keputusannya itu utuh. Terkait dengan runutan mulai dari perkawinan sampai ada yang berikan kesaksian sampai kemudian lahirnya Gala. Tapi karena itu tidak dilakukan, maka kami akan melakukan gugatan tersendiri terkait dengan itu supaya menjadi jelas, supaya tidak menimbulkan fitnah dan tidak ada dusta di antara kita. Biar pihak kami jelas, pihak Pak Haji Faisal juga jelas, sehingga jangan lagi kemudian kita berpolemik soal itu. Bang, apakah itu ada kaitannya dengan kaitan dari postingan viral yang hari ini Pak Iya. Profesor disandingkan dengan foto Gala? Kalau itu nanti Oke, beliau gimana itu? Apa yang sebagai Alasannya alasannya itu ada kemiripankah atau seperti apa dengan Gala? Iya, gini. Kalau secara jujur kan kita lihat kan, memang ada kemiripan. Ya, kalau ada seseorang yang bicara, kamu mirip dengan ini, kamu dengan itu udah biasa kan. Dan Dedi mengatakan itu mirip pertama karena memang profesor ini sejak Vanessa ada masalah di Surabaya, profesor inilah yang selalu mensupport ya sebagai abang ya, sebagai guru spiritual, guru motivasi dan mendampingi putri saya ya, Putri Dedi selama di Surabaya. Jadi begitu sayangnya, begitu care-nya Profesor Bambang dengan putri saya almarhum Vanessa. Nah, kemungkinan itu karena mungkin itu mirip, jadi memang ini jadi apa ya? Jadi rame lah, dan Dedi yang memposting, dan memang nggak ada salahnya juga kalau memang Dedi posting itu gitu. Jadi nggak ada masalah sih, jangan dibesar-besarkan. Dan kita lihat memang benar kan ada kemiripan gitu ya, dari mulai jidatnya ya kan, ada kemiripan. Mungkin Vanessa mungkin ya ngidamnya dulu gimana ya, saya nggak tahu gitu, Dedi nggak tahu. Iya, mungkin jadi doa karena mungkin profesornya sayang, dan mungkin Vanessa ini ingin anaknya seperti Profesor Bambang yang mempunyai hati, yang mempunyai baik hati sekali, yang mulia. Karena setelah beliau Vanessa meninggal, sayangnya tuh nggak berkurang. Sekarang sayang dengan Mayang, sayang dengan Dedi. Bayangkan Dedi juga dikasih hadiah mobil sama Profesor Bambang. Itu kan seseorang yang sangat luar biasa sekali gitu. Pantesan kenapa Vanessa itu benar-benar menginginkan sosok seperti anaknya seperti Prof Bambang. Mungkin itu. Jadi mungkin ada kemiripan ya. Jadi sudah terjawab ya Mbak Eva semuanya. Ya, oke. Mau ditambahin? Saya tambahin sedikit. Kalau ada yang keberatan, tes DNA aja. Tapi kami tidak punya kepentingan untuk tes DNA. Jadi yang mau tes DNA silakan. Gitu. Kami nggak akan melarang. Kalau memang kan tes DNA itu kan bukan hal yang tabu. Dan saya kira tidak perlu ada ketakutan dan kekhawatiran di situ. Betul. Agar ada kejelasan dan ada kepastian hukum. Bukankah kita semua juga menghendaki dan menginginkan kepastian hukum? Itu harus ada di tengah-tengah kita. Kalau itu yang kita inginkan, maka tes DNA itu adalah salah satu pilihan. Ya. Tapi Dedi, apakah itu tidak akan menimbulkan polemik ya? Karena kan dengan postingan itu kan jadinya kan netizen berasumsi Iya. macam-macam. seolah Dedi ingin memberitahu kalau Gala ini anaknya? Oh enggak, kan kata-katanya itu bukan anaknya kan. Ya jangan berasumsi, biarilah orang berasumsi gitu kan. Dedi kan bilang mirip gitu. Apa? Menggiring opini. Ya biarin aja, biarin silakan aja, nggak apa-apa. Biarin silakan aja. Berarti besok foto Gala sandingkan dengan anak Pangeran Charles. Benar ya. Ntar Atau besok Pangeran Charles ya. Iya. Supaya opininya Oke, lebih bagus iya, lagi iya. ya kan. Nggak apa-apa. Raja Nggak apa-apa. Inggris. Yang lain? Dan soal tes DNA sendiri, artinya Dedi mau melakukan tes DNA
meragukankah bahwa misalnya si Bibi Oke, tadi kan sudah dijawab sama kuasa hukum, ya sudah jelas tadi, sudah dijelaskan oleh Bang Jamal dan Ibu Paulina juga sudah jelas, ya. Oke, next. Hah? Dari Dedi dalam hati kakeknya juga apakah meragukan? Iya, pokoknya kan udah diserahkan pada kuasa hukum. Tadi kita udah bicara di tim, jadi nggak bisa cara pribadi. Jadi kita bicara tim, tadi udah dijelaskan oleh Pak Bang Jamal. Oke, next. Oke, yang lain? Mungkin sedikit saya tambahkan Iya. sebentar ya. Silakan. Pak Dodi itu bukan meragukan, ya. Jangan ada yang menggiring opini bahwa beliau meragukan. Tidak. Siapapun bapaknya Gala, ini kakeknya. Ya. Itu persoalannya, gitulah. Jadi tidak ada apa sih namanya pemikiran lain-lain. Ya mungkin malam-malam Pak Dodi nggak bisa tidur dideretin foto gitu kan, dia posting gitu. Akhirnya jadi kayak gini gitu kan. Bang Jamal, maaf kalau saya salah, tapi kan kalau misalkan secara hukum negara yang tercatat itu di akta itu kan ya ayahnya Bibi, ibunya Vanessa. Mungkin bagaimana cara menggugurkan data yang ada di CP itu proses seperti apa? Ya dengan tes DNA, kan itu sebuah fakta hukum nantinya. Mungkin yang mendorong dasar hukum yang bisa mendorong untuk terjadinya tes DNA itu seperti apa? Kan selama ini Gala itu menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat terkait dengan keberadaannya. Siapa orang tuanya, ibunya, bapaknya. Agar menjawab semua yang menjadi keraguan kita, maka tes DNA itu adalah pilihan. Agar ada kepastian hukum juga di situ. Supaya jangan lagi kemudian ditarik-tarik panjang kemana-mana. Iya, betul. Bu Paulina izin bertanya, kalau nggak salah akun Dadek itu Bu Paulina bukannya? Ya, saya. Akun Dadek itu Bu Paulina. Iya, saya. Oke, terkait indikasi mengenai ada postingan-postingan soal narkoba di keluarga sana. Itu apakah ibu memiliki data atau hanya cuak-cuak melalui media sosial? Oke, saya jawab ya. Akun Dade itu adalah akun pribadi. Artinya saya bisa saja menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi jangan kegeeran. Akun saya itu juga tadinya awalnya adalah akun untuk relawan Jokowi. Jadi saya bisa aja, saya jengkel dengan seseorang, saya tulis di akun saya, namanya juga akun pribadi. Jangan langsung rasa dong ini ke arah sana. Kalau ngerasa ke arah sana ya udah, itu salahnya sendiri. Gitu. Oh ya, saya ingin menambahkan. Sama Bu ya. Jadi ada share. Ya ada. Jadi itu clear ya. Jadi itu akun pribadi saya. Saya jelas-jelas tulis di profil saya itu bukan akun fanbase. Karena saya membahas segala sesuatu di dalam akun saya. Jadi jangan kepedean, ada orang-orang yang merasa seperti itu. Gitu. Ya. Tidak mengarah ke siapa-siapa dong berarti Bu Paulina. Keluarga sana. Ibu memposting itu. Saya punya teman se-Indonesia loh. Jadi tidak ada arahnya ke sana atau ke sini. Saya tidak perlu menjelaskan kepada siapa saya jengkel gitu loh. Ya kan, karena saya punya teman se-Indonesia. Dan kebetulan saya tidak berkawan dengan anaknya Pak Haji Faisal. Itu yang perlu diingat. Ya, saya mau ingin tambahkan sedikit lagi terkait dengan tadi soal tes DNA. Sebagaimana kita ketahui bahwa almarhumah dan almarhum itu beliau berdua pernah menikah siri sebelumnya. Kemudian ada proses kehamilan itu sebelum daripada pernikahan itu. Karena itulah kita ingin agar semua itu menjadi jelas dan terang benderang. Supaya jangan juga nanti ada yang menggiring opini yang kemudian dia berkembang liar dan pada akhirnya tidak memberikan edukasi yang baik kepada publik. Sehingga kita telah sepakat untuk tes DNA itu adalah salah satu langkah yang penting yang harus segera kita lakukan agar bisa menjawab berbagai macam kecurigaan, berbagai macam isu yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bang, alasan itu cukup Bang? Cukup? Untuk mengajukan tes DNA Cukup? ke meja hijau? Kan alasan lain juga ada. Berarti nanti yang bisa nge-push untuk tes DNA itu pengadilan kan? Maksudnya Oh ya? putusan pengadilan kan? Oh ya? Apa bukti-bukti apa yang udah Bang siapkan? Oh sudah kita siapkan. Kita tidak mungkin menyampaikan gugatan ke pengadilan kalau tanpa ada bukti. Siapa yang mendalilkan dia akan membuktikan. Maka itu akan kita buktikan kepada. Kalau kita buktikan di sini, kita sampaikan di sini, ya nanti kita nggak punya senjata lagi untuk berperang di pengadilan. Dan mumpung ada Tante Reni di Jakarta kan,
rencana pemindahan makam sudah diobrolin kan? Ya, Ya, sudah sudah diobrolkan dalam meeting dan nanti ini juga tahu dan tadi sudah dijawab. Jadi Dan kita sudah pemindahan- kita sepakati untuk pemindahan dan waktu tanggalnya nanti kita sampaikan ke kepada media teman-teman media. Dalam waktu 6 bulan ke depan akan tahu. Insya Allah dalam waktu dekat. dalam waktu dekat. Ya. Tetap mau Tante sendiri seperti apa Tante menanggapi Rencana rencana pemindahan. pemindahan sebagai tantenya ini? Tadi kan sudah diomongin di dalam, jadi memang banyak hal-hal yang memang harus dipindahin gitu. Iya tadi karena itu tanah wakaf, macam-macam lah tadi. Jadi, nanti kalau di sini dari pihak keluarga kami hanya diminta izin untuk makam kakak saya ditumpuk sama makam Vanessa. Jadi sudah kami obrol di sini. Jadi memang ya Atas kesepakatan keluarga. Keluarga besar. keluarga besar, keluarga kami sebagai keluarga besar mamanya Vanessa juga bapaknya Vanessa, jadi ya sudah dipindahin apa-apa. Dan tambahan soal nggak boleh penggunaan nama Vanessa dalam berbagai apapun itu, kan kita tahu Vanessa punya apa namanya Vanessa Wir. Vanessa itu akhirnya harus diganti atau gimana deh? Karena kan usahanya kan bareng dengan Bibi juga ya, dan ada Iya. keluarganya Haji Faisal Nanti juga. itu kita akan bicara ke ke kuasa hukum Dedi nanti lebih lanjutnya ya, nanti akan diurus itu ya, akan diurus karena yang berkenaan dengan nama Vanessa itu memang harus ada izin dari saya. Itu betul Bu ya gitu ya. Iya, jadi saya tambahkan penggunaan nama Vanessa bukan hanya terkait dengan Vanessa Wear, tapi juga tidak boleh menggunakan nama Vanessa atau Gala untuk keperluan komersial lainnya gitu kan. Terus sama menyerang orang lain dengan mengatasnamakan Vanessa dan Gala. Itu tidak boleh. Apalagi putusan pengadilan itu belum inkrah. Jadi ini kalian juga tolong sampaikan kepada netizen masyarakat yang namanya putusan kalau sudah banding artinya itu kembali lagi ke nol, bahwa menggugat lagi ulang gitu loh. Jadi belum ada yang punya hak perwalian baik pihak Pak Dodi maupun pihak sana gitu. Kemudian juga hak asuh juga demikian. Artinya sebenarnya adalah harusnya ya di sini diperlukan kebesaran hati kedua belah pihak ya, bukan satu pihak. Statusnya Gala ini sekarang boleh dibilang kalau istilahnya di Status dalam quo. ini ex officio ya, ex officio. Jadi istilahnya kalau tanah tanpa sertifikat Tanpa bertuan. tak bertuan, seperti itu. Jadi bukan hanya larangan untuk digunakan keperluan bisnis saja, pokoknya seluruh yang berkaitan namanya dengan Vanessa harus izin dengan Pak Dodi. Karena jelas Izin tertulis. izin tertulis dan harus mendapat izin tertulis. Karena apa? Karena Pak Dodi ini adalah ayah kandung Vanessa Angel. Nggak bisa orang lain main saya atas nama Vanessa Angel. Nggak bisa seperti itu. Jadi mari kita sama-sama sadar hukum gitu loh. Mungkin ini perlu saya sampaikan berkali-kali ya, karena tadi saya juga disampaikan, kemarin juga pernah saya sampaikan di instastory saya bahwa tidak boleh menggunakan nama anak orang ya. Kalau Anda kembali ke diri Anda punya anak, terus nama anak Anda digunakan oleh orang lain, ikhlas nggak? Kan tidak. Sedangkan orang tua Vanessa Angel adalah tunggal, Dodi Sudrajat. Maka diperlukan etika, diperlukan aturan, karena itu ada di dalam hukum, baik aturan perdata maupun pidana. Itu tambahan dari saya. Bang Jamal sedikit jelaskan Bang Jamal, mungkin tadi kan sempat dibilang kehamilan itu sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan siri atau pernikahan resminya Bang? Sebelum pernikahan siri. Sebelum nikah siri. Sebelum nikah siri. pernikahan siri. Betul. Jadi sedikit flashback ke belakang. Berarti kan